standar minimal sebagai tempat tinggal yang sehat, aman, dan layak huni. Rumah tidak layak huni biasanya ditandai dengan kondisi atap yang bocor, dinding yang reot, lantai yang tidak rata, serta ketidaklayakan fasilitas sanitasi dan MCK atau mandi cuci kampus. Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Wali Kota atau Perwali Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Kota Surabaya. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan menyediakan hunian yang layak, sehat, dan aman, mengurangi angka penyakit yang dipicu oleh lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi keluarga dan masyarakat, menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kembang Kuning, Blok 4 Nomor 6, RT 11 RW 9, Darmo, Surabaya. Kondisi rumah sebelum perbaikan cukup memprihatinkan, terutama pada bagian atap yang sudah rusak parah. Setelah mendapat bantuan dari program Rutilahu, rumah tersebut kini jauh lebih layak huni. Atap diperbaiki, jendela dan pintu diganti dengan yang baru, sedangkan untuk tembok-tembok lama tetap dipertahankan namun diperbaiki agar terlihat lebih rapi dan kokoh. Pelaksanaannya, pertama-tama, kelurahan akan mendata siapa saja yang berhak menerima manfaat dari program Rutilahu sendiri, lalu mengajukannya ke Dinas Cipta Karya untuk diadakannya realisasi lebih lanjut. Dalam proses pembangunan, Rutilahu sendiri kelurahan tidak banyak ikut andil dikarenakan anggaran, tukang atau kuli bangunan, kualitas bahan bangunan, dan segala bentuk pertanggungjawaban adanya kecelakaan kerja sudah diatur oleh Dinas Cipta Karya. Kelurahan hanya perantara dan pengawasan saat diberlakukannya pembangunan yang disebut bangkit, yang beranggotakan 2 orang. Terus selanjutnya ada pengukuran kinerja. Yang pertama, input menunjukkan bahwa dukungan teknis dan administratif cukup baik namun belum optimal dalam aspek sosial. Misalnya tidak ada dukungan tempat tinggal sementara selama masa renovasi dan kurangnya transparansi anggaran. Dan yang kedua ada output. Program ini menghasilkan rumah yang lebih layak huni sesuai sasaran dengan proses pekerjaan efisien dan terawat baik. Namun permintaan penerima belum terpenuhi karena keterbatasannya waktu. Dan yang ketiga ada outcome. Manfaat sosial dan fisik program tercapai sehingga penerima merasa terbantu dan kondisi rumah membaik. Tapi aspek keberlanjutan masih kurang jelas. Dan yang terakhir ada impact. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup, tetapi perlu perbaikan di aspek keberlanjutan, misal tindak lanjut jika terjadi kerusakan lagi. Evaluasi program Rutilahu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah relevansi. Program Rutilahu dinilai relevan karena kelurahan terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan penerima benar-benar membutuhkan bantuan. Meskipun demikian, pada satu penerima yang telah kami wawancarai, bantuan diberikan setelah permintaan langsung kepada dinas ketika petugas melewati rumahnya. Respon dinas terhadap permintaan itu tentunya sangat cepat dan positif, sehingga bantuan tepat pada sasarannya. Kemudian yang kedua, yaitu ada efektivitas. Program dinilai efektif karena rumah penerima menjadi lebih layak huni. Namun, terdapat kekurangan seperti permintaan pemasangan wastafel yang tidak terpenuhi karena keterbatasan waktu. Dari sisi fisik tidak ada komplain, tetapi komunikasi pasca renovasi kurang memadai. Sehingga warga bisa mengetahui prosedur pelaporan jika terjadi kerusakan pada rumah yang mereka huni. Kemudian yang ketiga, ada efisiensi. Efisiensi dipertanyakan karena terdapat perbedaan besar antara laporan warga, yaitu selama 21 minggu, dan keterangan kelurahan sekitar 20 hari terkait selama pengerjaan, yang menunjukkan potensi ketidakefisienan waktu dari aspek anggaran, transparansi dana, dari dinas kepada kelurahan maupun penerima juga dinilai kurang. Kemudian yang terakhir, ada 4, yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan fisik cukup baik karena penerima dilarang menyewakan atau menjual rumah selama 5 tahun, menunjukkan komitmen pemerintah menjaga aset. Namun keberlanjutan sosial dinilai lemah karena penerima harus menanggung biaya sewa rumah sementara tanpa adanya bantuan langsung dari dinas ataupun kelurahan, dan tidak ada kejelasan mekanisme pelaporan hingga terjadi kerusakan setelah program Rutilahu selesai. Baik, kendala pelaksana dari program ini yang pertama adalah keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu ini menjadi kendala karena dalam satu proyek itu biasanya dibatasi 2 minggu hingga 1 bulan. Nah, dalam keterbatasan waktu ini menyebabkan kurangnya efektivitas dari berjalannya program ini.
Yang kedua yakni rumah pengganti bagi penerima program. Banyak dari penerima program belum mencari rumah pengganti mereka selama pengerjaan proyek pengerjaan rumah mereka, yang menyebabkan pengerjaan proyek harus menunggu para penerima untuk mencari rumah pengganti mereka. Dan yang terakhir, kurangnya transparansi anggaran yang menyebabkan para pekerja proyek tidak tahu berapa anggarannya dan akhirnya membeli bahan-bahan seadanya. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program Rutilahu di Kota Surabaya merupakan upaya pemerintah yang relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman. Program ini terbukti mampu memperbaiki kondisi fisik rumah penerima manfaat serta memberikan dampak sosial yang positif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan waktu pelaksana, kurangnya transparansi anggaran, dan tidak adanya dukungan tempat tinggal bagi penerima selama masa renovasi. Selain itu, aspek keberlanjutan sosial dan mekanisme tindak lanjut pasca renovasi perlu diperkuat agar manfaat program dapat dilaksanakan secara berkala.